Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis ba'dal asr 8 bulan Ramadan 1444 Hijriah, maka seperti biasa ba'dal asr di bulan Ramadan ini kita menampung soal-soal dan kita insyaallah akan menjawabnya. Dan soal jawab ini dipersilahkan untuk dibacakan di edisi 8 Ramadan. Tafadhal. Soal yang pertama, Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah menambahkan rezeki dan stamina Ustaz, dijauhkan dari segala keburukan. Tentang bacaan sholat witir, seperti kita ketahui di masjid-masjid di rakaat witir terakhir membaca Al-Ikhlas. Pertanyaan kami, bolehkah membaca Al-Ikhlas lalu ditambah dengan An-Nas dan Al-Falaq? Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillah. Untuk permasalahan salat witir yang terakhir, maksudnya di rakaah yang ketiga, maka telah datang sunnah dengan membaca Al-Ikhlas. Dan pertanyaannya di sini, bolehkah membaca Al-Ikhlas lalu ditambah dengan An-Nas dan Al-Falaq? Mohon penjelasannya. Maka telah datang hadis barakallahu fikum tentang permasalahan sunnah ini. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqra fil ula bisabbihisma rabbikal a'la wa fi tsaniyah biqul ya ayyuhal kafirun wa fi salisah biqul huwallahu ahad wal muawwidatain. Bahwa Nabi melaksanakan witir yang 3 di rakaah yang pertama bisabihisma, membaca surat Al-A'la. Kemudian di rakaah yang kedua membaca surat Al-Kafirun. Dan di rakaah yang ketiga ada tambahan di sini dengan membaca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad wal muawwidatain, dan juga 2 surat dinamakan Al-Mu'awwidhatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka hadis ini barakallahu fikum menjadi sebab jawaban bagi kita bahwa menambahkan Al-Mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq kepada bacaan Al-Ikhlas di akhir dari witir, hukumnya boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Lalu mana pendalilannya? Hadis Aisyah di sini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Imam At-Tirmidzi. Keduanya dari jalan Muhammad bin Salamah Al-Harrani an Husayf an Abdul Aziz ibni Juraid berkata, sa'alna Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana salat malam terutama pas witir, apa yang dibaca. Maka seperti kami sebutkan tadi, dan poinnya adalah di akhirnya dibaca Al-Ikhlas bersama Al-Mu'awwidhatain. Hadis ini barakallahu fikum pada sanadnya dhaif, mempunyai 2 penyakit. Penyakit yang pertama, kedhaifan pada rawinya, dan yang kedua, inqita', terputus. Maka dari kedhaifan hadis ini di antaranya adalah Walid ibnu Juraid
yang bernama Abdul Aziz. Maka di sini Walid ibnu Juraij, bapaknya Abdul Aziz, majhul, tidak diketahui. Dan di sini dia tidak mendengar dari Aisyah. Seperti berkata Daruqutni di dalam Su'alat Al-Burqani, majhul wa qila huwa Walid ibnu Juraij fa in kana huwa falam yasma min Aisyah. Maka dia rawi yang majhul, dikatakan bapaknya Ibnu Juraij imam. Maka jika dia, maka dia itu majhul dan tidak mendengar dari Aisyah. Maka di sini hadis ini dhaif dari segi dua. Pertama, di rawinya ada rawi yang majhul, dan yang kedua tidak mendengar dari Aisyah. Namun meskipun dhaif di dalam jalan ini, telah datang jalan yang lain yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan Ad-Daruqutni, yang semua sanadnya bertumpu kepada Yahya ibnu Ayyub an Yahya ibni Sa'id an Amrah an Aisyah. Maka di hadis ini lebih gamblang lafadznya. Disebutkan oleh Aisyah bahwa Nabi membaca di rakaatain yang pertama Sabbihisma dan juga Al-Kafirun, wa yaqra fil akhirah, di witir yang terakhir, bi qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maka syahidnya di sini Aisyah mengatakan Nabi menambahkan qul huwallahu ahad dengan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, yang diriwayat tadi yang dhaif disebutkan wal muawwidatain. Maka faidahnya kalimat al muawwidatain dia adalah qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Maka di sanad yang kedua ini, sanadnya adalah hasan lidatihi, karena madar sanadnya bertumpu kepada Yahya ibnu Ayyub an Yahya ibni Sa'id an Amrah an Aisyah. Maka sanadnya hasanul hadis. Maka dari dua jalan ini bisa dijadikan pendalilan tentang permasalahan menambahkan al-muawwidatain di witir yang terakhir, ditambah qul huwallahu ahad dengan muawwidatain. Dan ini adalah sunnah yang termatikan. Maka kita sebagai tulabul ilm, ahli sunnah, kita hidupkan hadis-hadis yang termatikan, dan kita beritahu kepada kaum muslimin bahwa ini adalah sunnah. Maka dari penyebab sunnah termatikan dan bahkan saking tidak diketahui oleh awam manusia, akhirnya sunnah dijadikan bid'ah. Seperti antum tahu perkara salat dengan sandal, maka semua orang persepsinya salat di masjid dengan sandal adalah jarimah kubro, suatu kejahatan yang besar. Bagaimana sandal dipakai di dalam masjid? Bagaimana orang salat pakai sepatu? Memangnya satpam salat pakai sepatu? Alhasil seperti itu. Karena apa? Karena sudah tidak ada ilmu tentang sunnah, sehingga perkara sunnah pun dianggap bid'ah. Dan kita sampai this time heran, di tempat kita ini, di Blok B, di Darmasraya, antum dengar setiap waktu sahur, mulai dari jam 4 atau jam 3.30, masjid-masjid mendendangkan Al-Quran. Iya apa tidak? Sampai kepada waktu imsak, bahkan sampai kepada fajar.
Apakah antum mendengar dari masjid-masjid yang ada mendendangkan adzan yang pertama? Antum dengar sekarang di masjid kita ini? Maksudnya di daerah kita ini? Yang saya tahu seperti kemarin kita adzan awal, tidak ada. Maka mereka bangun, para marbot-marbot ini langsung menyetelkan Al-Quran. Kenapa marbot-marbot ini tidak melaksanakan adzan yang pertama? Padahal hadis-hadisnya banyak. Hadis Abi Hurairah, hadis Aisyah, hadis Ibni Umar, hadis Ibni Abbas, yang kebanyakan mutafakun alaih. Disebutkan bahwa dulu di zaman Nabi itu kana Bilal yu'adzin fil lail wa Ibnu Ummi Maktum yu'adzin fil fajr. Yang lafadznya kebanyakan seperti itu, bahwa ada dua muadzin di zaman Nabi, Bilal di adzan pertama dan Ibnu Ummi Maktum di adzan yang kedua. Namun sekarang tidak ada masjid-masjid dan mereka bangun, para marbotnya bangun. Namun cukup menyalakan Quran afasi, maka didendangkan dengan suara yang keras, mikrofonnya cukup sebagai gantinya adzan awal. Dan ini jelas membuat, selain kebid'ahan yang baru, membuat bising, terutama yang ada di sekitar masjid. Di antara mereka ada yang sakit, di antara mereka ada yang lelah dari safar, ingin tidur, maka berisik meskipun dia dengan Al-Quran. Maka permasalahan Al-Quran terus setelah itu tidak boleh dikatakan berisik, tidak. Telah datang di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang orang-orang yang membaca Al-Quran dan ada orang yang sedang sholat. Maka dikatakan oleh Nabi, fala tadribu ba'dukum bi qiraati ba'din. Maka janganlah kalian membaca Al-Quran untuk memukul qiraah-qiraah yang lain. Maka pelanlah membaca Al-Quran, karena kulukum munaji rabbikum. Karena semua kalian yang ada di masjid, di sana ada yang sedang sholat sunnah, di sana ada yang murajaah, di sana ada yang membaca Al-Quran, semuanya beribadah kepada Allah. Maka awas, jangan seperti orang-orang awam, melarang membaca Al-Quran, melarang mikrofon yang didendangkan Al-Quran. Bukan. Di sini kita ingin membahas kenapa tidak didendangkan adzan yang hanya sekedar paling panjang 2 menit, 3 menit, 5 menit lah panjangnya adzan. Kemudian setelah itu selesai. Tidak butuh lagi kepada Al-Quran. Karena dulu di zaman Nabi tidak ada diperintahkan di adzan yang pertama diganti dengan Al-Quran. Maka ada masalah, misalnya Ubay ibnu Ka'ab, seorang qari Al-Quran, naik ke menara masjid misalnya, membaca, mendendangkan Al-Quran dengan suara yang lantang. Ada di zaman Nabi dulu seperti itu? Tidak ada. Justru yang ada adzan yang pertama dan yang kedua. Kembali kepada permasalahan bahwa perkara-perkara sunnah yang termatikan itu akan terus berkembang menjadi bid'ah. Seperti salat dengan sandal jadi bid'ah, dan seperti salat 2 rakaah sebelum maghrib. Di masjid-masjid kebanyakan di Sumatera ini kita lihat seperti itu keadaannya. Bahkan di masjid agungnya, di masjid kabupaten, di masjid kota yang besar, seperti itu kebanyakan. Maka kita ingin melaksanakan sunnah 2 rakaah sebelum sholat maghrib yang wajib, tidak bisa. Kebanyakan di masjid-masjid seperti itu. Dan jika kita melaksanakan sholat 2 rakaah, dan pernah, karena dulu kami sering mengisi di masjid-masjid, maka karena kami yang akan mengisi, kami menjadi ustadz, sengaja setelah adzan kami sholat. Akhirnya mereka tidak berani karena saya yang akan menjadi imam maghrib dan mengisi pelajaran. Namun di belakang sana orang berbicara, terutama para bapak-bapak dan emak-emak. Kenapa kok tidak pada sholat dengan cepat? Kenapa dibiarkan orang itu sholat sunat? Maksudnya saya. Maka pandangan orang awam melihat kepada kita, kita melaksanakan kebid'ahan, sholat 2 rakaah sebelum maghrib. Alhasil perkara ini pun membaca muawwidatain setelah qul huwallahu ahad, ini pun ditakutkan perkara yang terasing dan ditakutkan menjadi bid'ah. Maka hidupkanlah. Maka kami mengharap kepada para imam tarawih
dan alhamdulillah telah dilaksanakan di Masjid Imam Al-Wadi'i ini sunnah-sunnah terutama tentang tarawih. Maka telah kita laksanakan witir 5 rakaah, dan kemarin-kemarin witir 7 rakaah, dan kemarin-kemarin witir 9 rakaah dengan caranya. Dan juga di dalam sholat witir dibaca di akhir dari witir qul huwallahu ahad dengan al-muawwidzatain. Maka kita hidupkan sunnah-sunnah semampu kita. Dan permasalahan sunnah yang termatikan ini justru telah banyak nasnya dari para ulama. Maka ini adalah ucapan Imam Asy-Syafi'i di saat ditanya yaqra'u fi tsalitsah qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Kata Imam Asy-Syafi'i dibaca qul huwallahu ahad dengan al muawwidzatain. Dan ini adalah ucapan Imam Malik juga, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Dan begitupun muridnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, di saat ditanya yuqra'u bil muawwidzatain fil witr faqala walima la yaqra'. Maka apakah dibaca al muawwidzatain ditambahkan kepada qul huwallahu ahad? Kata Imam Ahmad, kenapa tidak? Maka dia itu dari sunnah. Maka inilah dari sunnah-sunnah yang termatikan, marilah kita menghidupkannya. Dan hadis ini telah dihukumi oleh Hasan ataupun sahih oleh Abu Isa At-Tirmidzi di saat dia mengatakan hada hadisun hasanun gharib. Maka hadis ini hadis yang hasanun gharib. Maka kesimpulannya hadis ini hadis yang hasan, bisa dilaksanakan, dihidupkan sunnah ini. Soal yang kedua silahkan.